Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Andrian dari kelas 11 SMA Nasrul Tulam. Di sini saya akan mempresentasikan tugas sosiologi, yaitu adalah kearifan lokal. Di sini saya mengambil celurit sebagai kearifan lokal. Yang pertama adalah pendahuluan, bab 1. Latar belakang. Kearifan lokal adalah identitas atau kepribadian budaya sebuah bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap bahkan mengelola kebudayaan yang berasal dari luar bangsa menjadi watak dan kemampuan sendiri. Kearifan lokal juga merupakan ciri khas etika dan nilai budaya dalam masyarakat lokal yang diturunkan dari generasi ke generasi. Senjata tradisional merupakan produk budaya yang lekat hubungannya dengan suatu masyarakat. Selain digunakan untuk berlindung dari serangan musuh, senjata tradisional juga digunakan dalam kegiatan berladang dan berburu. B. Rumusan masalah. Bagaimana adanya celurit? Yang 2. Apakah celurit termasuk kearifan lokal? Selanjutnya adalah tujuan. Tujuan penelitian saya adalah untuk menyelesaikan tugas sosiologi dan sebagai tambahan literasi dalam penugasan sosiologi. Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Menambah literasi dalam penugasan sosiologi, mendapatkan nilai tugas sosiologi, bisa menambah wawasan kita dan juga dapat memberitahukan kepada orang lain tanpa orang lain datang. Bab 2, yaitu pembahasan. A. Alat tradisional celurit. Hampir setiap daerah di Indonesia memiliki senjata tradisional khas. Begitu juga di Pulau Madura juga memiliki senjata tradisional khas, yakni celurit. Senjata ini kerap disebut sabit karena memang dari sisi bentuk mirip bulat sabit sebagai sebuah senjata tradisional. Celurit sebenarnya tergolong baru. Celurit baru dikenal sebagai senjata tajam sekitar abad 18. Celurit ini pun memiliki sejarah panjang dan menjadi simbol perlawanan masyarakat terhadap penjajahan Belanda. Menurut berbagai sumber, celurit ini menjadi senjata hingga menjadi simbol perlawanan pada abad 18, tepatnya saat terjadi peristiwa yang melibatkan sosok Sakera. Sakera ini pun merupakan salah satu pejuang perang kemerdekaan yang waktu itu merupakan mandor Tebu di Pasuruan, Jawa Timur. B. Celurit termasuk kearifan lokal di Madura. Ciri-ciri kearifan lokal. Yang pertama adalah mampu bertahan dari adanya budaya asing. Menurut saya, carok tersebut termasuk kearifan lokal karena carok juga bisa bertahan dari budaya asing. Karena celurit sampai saat ini masih menjadi salah satu alat tradisional yang masih eksis di masyarakat Madura. Dan ciri-ciri kearifan lokal satu ini adalah mampu mengakomodasi unsur budaya luar ke budaya asli. Menurut saya, ciri-ciri ini juga ada dalam celurit, di mana celurit modern yang banyak dimiliki oleh masyarakat saat ini. Beragam bentuk, salah satunya celurit yang berbentuk bulan sabit, di mana hal tersebut mengalami perubahan dari bentuk aslinya, dikarenakan adanya inovasi yang diambil dari hal positif dan pedang dan dimasukkan ke dalam unsur celurit. Dan ciri-cirinya lagi adalah mempunyai kemampuan untuk mengendalikan. Menurut saya, dengan adanya inovasi yang dilakukan oleh masyarakat Madura menjadi celurit itu dapat dikendalikan perkembangannya dalam masa depan agar tetap ada. Selanjutnya adalah karakteristik kearifan lokal. Harus menggabungkan pengetahuan kebijakan yang mengajarkan orang tentang etika dan nilai-nilai moral. Bahwasannya celurit pada saat ini disimbolkan menjadi
ketangkasan dari masyarakat Madura sehingga unsur moral-moral tersebut melekat di masyarakat Madura. Kearifan lokal harus berasal dari komunitas yang lebih tua. Jadi, alat tradisional dicetuskan oleh Pak Sakera untuk melawan penjajahan Belanda yang kemudian sempat ini menjadi temurun-temurun. Fungsi kearifan lokal berfungsi untuk konservasi dan pelestarian sumber daya alam, berfungsi untuk pengembangan sumber daya manusia, berfungsi untuk pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan, berfungsi sebagai petuah kepercayaan sastra dan pantangan, bermakna sosial, misalnya upacara integrasi komunal atau kekerabatan dan pada upacara pertanian, bermakna etika dan moral yang terwujud dalam upacara ngaben dan selamatan, bermakna politik atau hubungan kekuasaan patriotin tersebut. Bentuk kearifan lokal. Menurut saya, celurit tersebut termasuk dalam bentuk nyata. Hal ini dibuktikan dengan beberapa hal berikut. 1. Ini adalah bentuk-bentuk kearifan lokal. Yang pertama adalah tekstual, yaitu aturan yang dituangkan dalam bentuk tertulis. Contohnya sistem nilai dan tata cara. Yang nomor 2 adalah bangunan arsitektural. Contohnya terdapat dalam seni arsitektural rumah adat suku-suku di Indonesia. Nomor 3 adalah benda cagar budaya tradisional karya seni. Contohnya patung, senjata, alat musik, dan tekstil. Menurut saya, celurit termasuk dalam bentuk nomor 3 karena celurit termasuk benda yang termasuk benda. Itu yang terakhir adalah bab 3.